Stokisme memahami krisis sebuah negara sebagai ujian bagi individu dan masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian, penderitaan, dan perubahan. Filsafat ini menekankan pentingnya membedakan antara hal-hal yang bisa dikendalikan dan yang tidak. Dalam situasi krisis, individu harus fokus pada respons dan tindakan yang dapat mereka kendalikan, bukan meratapi keadaan yang di luar kuasa mereka. Selain itu, Stokisme mengajarkan ketahanan dan kesabaran sebagai bagian dari kehidupan, di mana krisis dianggap sebagai peluang untuk melatih kebajikan moral seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Prinsip amor fati, yaitu menerima dan mencintai takdir, juga menjadi landasan dalam menghadapi perubahan besar yang tak terhindarkan, bukan dengan pasrah, tetapi dengan sikap proaktif dalam mencari solusi. Sejalan dengan itu, Stokisme menekankan pentingnya pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana dicontohkan oleh Marcus Aurelius, yang meyakini bahwa individu harus bertindak demi kebaikan bersama. Dengan demikian, Stokisme melihat krisis bukan sebagai akhir, melainkan sebagai kesempatan untuk menunjukkan karakter terbaik, bertindak dengan bijaksana, dan menjaga integritas dalam menghadapi tantangan besar. Dalam konteks krisis negara, Stokisme juga mengajarkan pentingnya menjaga ketenangan dan tidak terbawa oleh kepanikan massal. Krisis seringkali memicu ketakutan, kemarahan, atau keputusasaan, tetapi seorang stoik memahami bahwa emosi-emosi ini tidak boleh menguasai diri. Sebaliknya, mereka berlatih untuk tetap berpikir jernih, menganalisis situasi secara rasional, dan mengambil keputusan yang berlandaskan kebajikan, bukan sekadar dorongan emosional. Dalam hal ini, Stokisme menekankan latihan mental melalui refleksi, meditasi, dan disiplin diri agar seseorang tetap tenang di tengah gejolak. Selain itu, dalam menghadapi ketidakadilan atau kebijakan yang merugikan, Stokisme tidak mengajarkan sikap pasif, tetapi menekankan aksi yang bijaksana dan bermartabat. Seorang stoik akan bertindak sesuai dengan prinsip keadilan dan kebajikan tanpa harus dikendalikan oleh kebencian atau balas dendam. Sebagai contoh, ketika negara menghadapi korupsi atau kepemimpinan yang buruk, seorang stoik akan berusaha menjadi bagian dari solusi dengan cara yang konstruktif, baik melalui edukasi, advokasi, atau kepemimpinan yang berbasis etika. Lebih jauh, Stokisme juga melihat bahwa setiap krisis memiliki siklus dan bahwa tidak ada situasi yang benar-benar abadi. Dalam sejarah, berbagai bangsa telah mengalami perang, bencana, dan kemunduran, tetapi mereka juga bangkit kembali. Kesadaran akan sifat sementara dari segala sesuatu membantu individu dan masyarakat untuk tetap tabah dan tidak kehilangan harapan. Dengan cara ini, Stokisme memberikan pandangan yang seimbang, menghadapi kenyataan dengan penerimaan, tetapi tetap bertindak dengan kebajikan dan tekad untuk menciptakan perubahan positif. Dalam menghadapi krisis, Stokisme juga menekankan pentingnya solidaritas dan peran individu dalam komunitas. Seorang stoik memahami bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, dalam masa-masa sulit, mereka tidak hanya berfokus pada diri sendiri tetapi juga berusaha membantu orang lain, baik melalui tindakan nyata maupun dengan memberikan keteladanan dalam moral dan kebijaksanaan. Prinsip ini menegaskan bahwa krisis bukanlah saat untuk mencari keuntungan pribadi atau menyalahkan pihak lain, melainkan momen untuk memperkuat rasa kebersamaan dan bekerja sama demi pemulihan. Selain itu, Stokisme juga mengajarkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk bertindak dengan kehormatan, bahkan ketika dihadapkan pada keadaan yang tampaknya di luar kendali mereka. Seorang pemimpin yang mengamalkan prinsip Stokisme tidak akan bertindak berdasarkan kepentingan pribadi atau kepanikan, tetapi akan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai moral, membuat keputusan yang adil, dan menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Dalam hal ini, kebijaksanaan stoik dapat menjadi pedoman bagi pemimpin dan warga negara dalam menghadapi masa-masa sulit dengan kepala tegak dan hati yang teguh. Pada akhirnya, Stokisme memberikan perspektif bahwa setiap krisis adalah bagian dari perjalanan sejarah yang lebih besar dan bahwa bagaimana seseorang atau suatu bangsa meresponsnya akan menentukan arah masa depan mereka. Dengan menerapkan prinsip-prinsip stoik seperti ketenangan,
kebajikan, ketahanan, dan kepedulian sosial, suatu negara dapat menghadapi krisis dengan lebih kuat dan matang. Filosofi ini mengajarkan bahwa meskipun kita tidak dapat menghindari badai, kita selalu dapat memilih bagaimana cara kita berlayar melewatinya. Dalam jangka panjang, penerapan Stokisme dalam menghadapi krisis dapat membantu membangun masyarakat yang lebih tangguh dan bijaksana. Ketika individu-individu dalam suatu negara mengadopsi prinsip Stoik, mereka tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang menyesatkan, tidak terjebak dalam kepanikan kolektif, dan tidak kehilangan harapan meskipun menghadapi situasi yang sulit. Mereka memahami bahwa krisis adalah bagian dari siklus kehidupan yang tak terhindarkan, dan justru melalui tantangan inilah karakter sejati seseorang, atau bahkan suatu bangsa, ditempa. Selain itu, Stokisme juga mendorong masyarakat untuk mengambil pelajaran dari setiap krisis yang terjadi. Sebagaimana yang diajarkan oleh filsuf Stoik, Seneca, kesulitan memperkuat pikiran, sebagaimana kerja keras memperkuat tubuh. Artinya, setiap penderitaan atau ketidakstabilan yang dialami suatu bangsa seharusnya tidak hanya dilihat sebagai malapetaka, tetapi juga sebagai kesempatan untuk melakukan refleksi, memperbaiki kesalahan, dan memperkuat sistem yang ada agar lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Dengan kata lain, krisis dapat menjadi katalisator bagi perubahan positif jika dihadapi dengan kebijaksanaan dan tindakan yang benar. Lebih jauh, Stokisme juga mengajarkan bahwa keberhasilan sejati tidak selalu diukur dari hasil akhir, tetapi dari sejauh mana seseorang atau suatu bangsa telah berusaha bertindak sesuai dengan kebajikan. Dalam konteks ini, keberanian untuk terus berjuang, keadilan dalam pengambilan keputusan, serta pengendalian diri dalam menghadapi godaan dan tekanan eksternal adalah tanda-tanda kebesaran sejati. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Dengan menjaga keteguhan hati dan perspektif yang benar, suatu bangsa dapat menghadapi segala krisis dengan kepala tegak, serta membangun masa depan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan. Pada akhirnya, Stokisme menawarkan fondasi moral dan intelektual yang kuat dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, individu maupun pemimpin dapat merespons krisis dengan ketenangan, kebijaksanaan, dan keberanian, sehingga menghasilkan masyarakat yang tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di tengah tantangan. Filosofi ini mengajarkan bahwa meskipun kita tidak selalu bisa mengontrol keadaan eksternal, kita selalu memiliki kuasa untuk mengontrol cara kita menyikapinya, dan dalam sikap itulah terletak kekuatan sejati sebuah bangsa. Dalam praktiknya, penerapan Stokisme dalam menghadapi krisis sebuah negara juga menuntut keseimbangan antara refleksi dan aksi nyata. Filsafat ini bukan sekadar latihan mental atau spiritual, tetapi juga mendorong individu untuk bertindak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Dalam situasi ketidakpastian, seorang Stoik tidak akan terjebak dalam kepasifan atau fatalisme, tetapi justru melihat peluang untuk memberikan kontribusi yang positif. Sikap ini mencerminkan ajaran Epictetus yang menyatakan bahwa kebebasan sejati bukanlah terbebas dari kesulitan, melainkan kemampuan untuk merespons kesulitan dengan cara yang benar. Selain itu, Stokisme juga mengajarkan pentingnya adaptasi dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Sejarah telah membuktikan bahwa bangsa-bangsa yang mampu bertahan bukanlah yang paling kuat secara fisik, melainkan yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Dalam konteks ini, Stokisme mengajarkan bahwa ketahanan suatu negara bukan hanya bergantung pada kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga pada mentalitas dan karakter warganya. Dengan tetap berpegang pada kebajikan sambil bersikap fleksibel terhadap tantangan baru, suatu bangsa dapat berkembang meskipun menghadapi berbagai rintangan. Lebih jauh, Stokisme juga menekankan pentingnya pendidikan dan pengembangan intelektual sebagai kunci ketahanan dalam menghadapi krisis. Masyarakat yang berpikir kritis dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip moral akan lebih sulit untuk dimanipulasi oleh propaganda atau kepentingan politik sesaat. Oleh karena itu, dalam menghadapi krisis, seorang Stoik akan berusaha mencari pengetahuan, memahami akar masalah, dan mengambil keputusan berdasarkan pemikiran yang jernih,
bukan sekadar emosi atau tekanan eksternal. Dalam skala yang lebih luas, Stokisme juga mengajarkan bahwa kepemimpinan yang baik adalah kunci dalam menavigasi krisis. Pemimpin yang mengadopsi prinsip-prinsip Stoik akan bertindak dengan kebijaksanaan, keberanian, dan keadilan, serta mampu memberikan keteladanan bagi rakyatnya. Mereka tidak akan terbuai oleh ambisi pribadi atau kepentingan sesaat, tetapi akan selalu mempertimbangkan kepentingan jangka panjang bangsa. Seperti yang dicontohkan oleh Marcus Aurelius, seorang pemimpin Stoik akan tetap teguh di tengah badai, tidak mudah terguncang oleh tekanan, dan selalu berusaha mengambil keputusan yang paling benar berdasarkan nilai-nilai moral yang kuat. Pada akhirnya, Stokisme menawarkan panduan praktis bagi individu dan bangsa dalam menghadapi tantangan besar dengan kepala tegak dan hati yang teguh. Dengan berpegang pada prinsip ketenangan, kebajikan, dan ketahanan mental, suatu negara tidak hanya dapat bertahan dalam krisis, tetapi juga belajar darinya dan menjadi lebih kuat di masa depan. Filosofi ini mengajarkan bahwa dalam setiap kesulitan selalu terdapat kesempatan untuk berkembang, dan bahwa bangsa yang mampu menghadapi tantangan dengan sikap stoik akan selalu memiliki peluang untuk bangkit dan mencapai kejayaan yang lebih besar. Lebih dari sekadar bertahan, Stokisme mendorong individu dan bangsa untuk menjadikan krisis sebagai batu loncatan menuju transformasi yang lebih baik. Dalam setiap kesulitan, terdapat pelajaran yang bisa dipetik, dan bangsa yang bijaksana akan menggunakan pengalaman pahit sebagai sarana refleksi serta perbaikan sistemik. Seorang stoik memahami bahwa perubahan adalah keniscayaan, dan alih-alih menolaknya, mereka akan beradaptasi serta mengambil tindakan yang sejalan dengan prinsip kebajikan. Dalam konteks negara, ini berarti reformasi kebijakan, peningkatan etos kerja, serta penguatan nilai-nilai integritas dan solidaritas dalam masyarakat. Selain itu, Stokisme juga mengajarkan pentingnya kesederhanaan dan pengurangan ketergantungan pada hal-hal eksternal. Bangsa yang terlalu bergantung pada kekayaan materi atau kejayaan sementara seringkali rapuh ketika krisis melanda. Sebaliknya, bangsa yang kuat adalah mereka yang mampu hidup dengan prinsip autarkia, kemandirian dan ketahanan mental, sehingga tidak mudah terombang-ambing oleh kondisi eksternal. Prinsip ini dapat diterapkan dalam banyak aspek, mulai dari ekonomi yang berkelanjutan hingga gaya hidup individu yang lebih berorientasi pada kebijaksanaan daripada konsumsi berlebihan. Lebih jauh, Stokisme juga menekankan pentingnya kesabaran dan visi jangka panjang dalam membangun kembali negara pasca krisis. Banyak bangsa dalam sejarah yang bangkit dari kehancuran justru karena mereka tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, tetapi menjalankan strategi yang matang dan berkelanjutan. Seorang stoik tidak mengharapkan hasil instan, tetapi memahami bahwa setiap perubahan besar membutuhkan waktu, disiplin, dan dedikasi. Dalam situasi ketidakpastian, ketenangan dan konsistensi dalam menerapkan kebajikan lebih penting daripada respons emosional yang impulsif. Pada akhirnya, Stokisme memberikan fondasi filosofis yang kuat bagi individu dan bangsa untuk menghadapi tantangan dengan kepala tegak dan hati yang teguh. Dengan menjadikan setiap krisis sebagai peluang untuk bertumbuh, suatu negara dapat membangun ketahanan yang lebih dalam, baik secara moral, intelektual, maupun sosial. Sebagaimana yang diajarkan oleh para filsuf Stoik, keberanian sejati bukanlah menghindari kesulitan, tetapi menghadapi dan mengatasinya dengan kebijaksanaan. Ketika suatu bangsa mampu menginternalisasi prinsip-prinsip ini, maka mereka tidak hanya akan bertahan dari krisis, tetapi juga akan muncul sebagai masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih bijaksana.